Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danitya Permana dengan NPM 202243500610. Pada video ini, saya akan mensimulasikan website sistem pendukung keputusan penilaian tata kelola layanan pada Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Halaman pertama merupakan halaman yang dapat diakses oleh pengunjung untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Selanjutnya, pengunjung mengisi kuesioner berdasarkan 8 kriteria penilaian, yaitu tingkat kepuasan, fasilitas layanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, transparansi layanan, kemudahan akses layanan, waktu antrian, dan keluhan pengunjung. Setelah data kuesioner terkumpul, operator layanan masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password. Di sini ada button untuk login operator layanan. Lalu di sini kita memasukkan username dan passwordnya. Setelah berhasil login, sistem menampilkan dashboard yang berisi informasi mengenai data alternatif, data kriteria, data penilaian, serta hasil perhitungan SAW. Pada menu data alternatif, di sini menampilkan daftar unit layanan, yang dimana ada layanan informasi, edukasi, layanan pemandu, layanan pameran, layanan perpustakaan, dan seterusnya. Pada bagian menu data alternatif ini, kita bisa menambahkan unit layanan, yang dimana kita bisa diisi. Untuk kode berikut ini akan otomatis mengikuti layanan yang ada, kode layanan alternatif yang terdapat di tabel. Lalu kita memasukkan nama unit layanan, misal layanan publikasi. Jika sudah yakin, maka kita bisa simpan. Maka data berhasil disimpan dengan kode A16. Dan layanan publikasi sudah muncul. Dan di sini kita juga bisa mengubah, semisal itu tadi kita rubah menjadi layanan koperasi, maka kita update, maka data berhasil diupdate. Oke, kita cek lagi, data sudah berhasil diupdate. Di sini juga kita ada button hapus. Kita bisa mencet tombol OK kalau yakin ingin menghapus data ini. Layanan koperasi sudah hilang. Dan di sini juga ada untuk pencarian data. Tadi kita coba kita cari layanan koperasi ya, masih ada atau tidak. Ternyata hasilnya nihil ya. Untuk layanan yang ada, layanan informasi terdapat ya, layanan informasi dengan kode A1. Menu data kriteria ini digunakan untuk mengelola 8 kriteria penilaian beserta bobot dan atribut, benefit maupun cost yang digunakan dalam proses perhitungan SAW. Lalu pada bagian rekap penilaian terdapat tabel rata-rata penilaian per unit layanan. Ini adalah tabel yang sudah dihitung dari data mentah per responden, dihitung nilai rata-rata penilaian, dan mendapatkan hasil seperti di dalam tabel ini.
Dan berikut ini adalah jumlah responden. Lalu pada bagian tabel di bawahnya ada tabel data mentah per responden yang belum dihitung rata-ratanya. Ini adalah data mentah per responden yang belum dihitung rata-ratanya sampai 60 layanan. Sampai 60 responden. Ini adalah informasi total keseluruhan responden yang menilai. Jika ada 70 responden, maka ini akan menghasilkan 70 responden juga. Setelah seluruh data penilaian tersedia, sistem melakukan proses normalisasi berdasarkan atribut benefit, cost, kemudian menghasilkan hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh nilai preferensi setiap alternatif. Berdasarkan hasil perhitungan, sistem menghasilkan perankingan seluruh alternatif dengan nilai preferensi tertinggi direkomendasikan sebagai unit layanan dengan tata kelola terbaik. Lalu pada hasil preferensi dan ranking, yang terbaik adalah layanan informasi yang dimana total nilainya adalah 0,8800 dan bagian nilai terendahnya terdapat di layanan fasilitas pengunjung yang dimana menghasilkan total nilai 0,5822. Sistem juga menyediakan fitur pencetakan laporan yang dapat digunakan sebagai dokumentasi maupun bahan evaluasi oleh pimpinan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Pada laporan data alternatif berisikan 15 unit layanan yang dimana ada layanan informasi sampai layanan fasilitas pengunjung, yang dimana seperti dijelaskan pada menu data alternatif. Lalu pada bagian laporan ini kita bisa cetak lalu jadikan PDF. Lalu pada bagian menu laporan data penilaian berisikan laporan rata-rata penilaian pengunjung yang dimana sudah dihitung rata-rata penilaiannya dan menghasilkan nilai pada tabel berikut ini, yang dimana pada laporan rata-rata penilaian pengunjung ini juga dapat dicetak lalu masuk ke menu laporan bobot, di mana laporan bobot lengkap beserta dengan bobot nilainya dan benefit dan cost juga. Berikut laporan data bobot kriteria pun sama, bisa dicetak juga. Lalu yang terakhir adalah menu laporan hasil ranking, di mana pada laporan hasil ranking ini menyatakan layanan informasi mendapatkan nilai 0,8800 dengan keterangan alternatif terbaik. Alternatif terbaik adalah lalu selanjutnya ini juga bisa dicetak selain operator layanan,
Sistem juga menyediakan hak akses bagi pimpinan Bait Al-Quran dan laporan tanpa dapat mengubah data. Mari kita input username untuk kepala, yaitu kepala. Untuk passwordnya ialah kepala 123. Berikut ini adalah tampilan dashboard pimpinan. Hanya bisa melihat hasil dari perhitungan semuanya dan hasil ranking dari 15 unit layanan dan 8 kriteria, jumlah responden, dan layanan terbaik yang terjatuh pada layanan informasi dengan kode A1 dengan nilai 0,8800. Berikut tercantum dengan gambar grafik nilai preferensi SAW sesuai hasil perhitungan akhir dengan jumlah rata-rata nilai hasil kuesioner pengunjung. Dan di sini menampilkan top 5 hasil ranking SAW yang dimana ada layanan informasi, layanan edukasi, layanan Tashih Mushaf Al-Quran, layanan seminar, dan layanan perpustakaan. Pada bagian pimpinan pun bisa mencetak laporan data alternatif yang dimana menghasilkan laporan data alternatif yaitu 15 unit layanan, yang dimana hasil cetak laporan ini sama seperti pada hasil cetak laporan operator layanan. Data penilaian pun sama, hasilnya seperti hasil cetak pada operator layanan, dan data bobot hasil ranking pun sama seperti hasil cetak operator layanan, yang dimana menghasilkan layanan informasi adalah alternatif terbaik. Demikian simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian tata kelola layanan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting pada Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.